Sejarah Persib Bandung. Sebelum bernama Persib, di kota Bandung berdiri Bandoeng Inlands Voetbalbond, BIV, pada sekitar tahun 1923. BIV ini merupakan salah satu organisasi perjuangan kaum nasionalis pada masa itu. Tercatat sebagai ketua umum BIV adalah Emer Syamsuddin yang kemudian diteruskan oleh putra pejuang wanita Dewi Sartika, yakni R. Atot. Atot ini pula lah yang tercatat sebagai komisaris daerah Jawa Barat yang pertama. BIV memanfaatkan lapangan Tegalega di depan Tribun Pacuan Kuda. Tim BIV ini beberapa kali mengadakan pertandingan di luar kota seperti Yogyakarta dan Jatinegara Jakarta. Pada tanggal 19 April 1930, BIV bersama dengan VJ Jakarta, SIF, Persebaya, MIF, sekarang PPSM Magelang, MVB, PSM Madiun, VVB, Persis Solo, PSM, PSIM Yogyakarta, turut membidani kelahiran PSSI dalam pertemuan yang diadakan di Societe Hadiprojo Yogyakarta. BIV dalam pertemuan tersebut diwakili oleh Emer Syamsuddin. Setahun kemudian kompetisi tahunan antar kota perserikatan diselenggarakan. BIV berhasil masuk final kompetisi perserikatan pada tahun 1933 meski kalah dari VJ Jakarta. BIV kemudian menghilang dan muncul dua perkumpulan lain yang juga diwarnai nasionalisme Indonesia, yakni Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung, SIB, dan National Voetbalbond, NVB. Pada tanggal 14 Maret 1933, kedua perkumpulan itu sepakat melakukan fusi dan lahirlah perkumpulan yang bernama Persib yang kemudian memilih Anwar St. Pamoenjak sebagai ketua umum. Klub-klub yang bergabung ke dalam Persib adalah Siap, Soenda, Singgalang, Diana, Matahari, OVU, RAN, WOM, JOP, Malta, dan Merapi. Persib kembali masuk final kompetisi perserikatan pada tahun 1934 dan kembali kalah dari VJ Jakarta. 2 tahun kemudian Persib kembali masuk final dan menderita kekalahan dari Persis Solo. Baru pada tahun 1937, Persib berhasil menjadi juara kompetisi setelah di final membalas kekalahan atas Persis. Di Bandung pada masa itu juga sudah berdiri perkumpulan sepak bola yang dimotori oleh orang Belanda yakni Voetbalbond Bandung Omstreken, VBBO. Perkumpulan ini kerap memandang rendah Persib. Seolah-olah Persib merupakan perkumpulan kelas 2. VBBO sering mengejek Persib. Maklumlah pertandingan yang dilangsungkan oleh Persib dilakukan di pinggiran Bandung, ketika itu, seperti Tegalega dan Ciroyom. Masyarakat pun ketika itu lebih suka menyaksikan pertandingan yang digelar VBBO. Lokasi pertandingan memang di dalam kota Bandung dan tentu dianggap lebih bergengsi, yaitu 2 lapangan di pusat kota, Uni dan Sidolik. Persib memenangkan Perang Dingin, dan menjadi perkumpulan sepak bola satu-satunya bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Klub-klub yang tadinya bernaung di bawah VBBO seperti UNU dan Sidolik pun bergabung dengan Persib. Bahkan VBBO kemudian menyerahkan pula lapangan yang biasa mereka pergunakan untuk bertanding yakni lapangan Uni, lapangan Sidolik, kini Stadion Persib, dan lapangan Sparta, kini Stadion Siliwangi. Situasi ini tentu saja mengukuhkan eksistensi Persib di Bandung. Ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, kegiatan persepakbolaan yang dinaungi organisasi LAM dihentikan dan organisasinya dibredel. Hal ini tidak hanya terjadi di Bandung melainkan juga di seluruh tanah air. Dengan sendirinya Persib mengalami masa vakum. Apalagi pemerintah kolonial Jepang pun mendirikan perkumpulan baru yang menaungi kegiatan olahraga ketika itu yakni Rengotai Ikukai. Tapi sebagai organisasi bernapaskan perjuangan, Persib tidak takluk begitu saja pada keinginan Jepang. Memang nama Persib secara resmi berganti dengan nama yang berbahasa Jepang tadi. Tapi semangat juang, tujuan dan misi Persib sebagai sarana perjuangan tidak berubah sedikit pun. Pada masa revolusi fisik, setelah Indonesia merdeka, Persib kembali menunjukkan eksistensinya. Situasi dan kondisi saat itu memaksa Persib untuk tidak hanya eksis di Bandung, melainkan tersebar di berbagai kota, sehingga ada Persib di Tasikmalaya,
Persib di Sumedang, dan Persib di Yogyakarta. Pada masa itu prajurit Siliwangi hijrah ke ibu kota perjuangan Yogyakarta. Baru tahun 1948 Persib kembali berdiri di Bandung, kota kelahiran yang kemudian membesarkannya. Rongrongan Belanda kembali datang. VDBO diupayakan hidup lagi oleh Belanda, Nica. Meski dengan nama yang berbahasa Indonesia, Persib sebagai bagian dari kekuatan perjuangan nasional tentu saja dengan sekuat tenaga berusaha menggagalkan upaya tersebut. Pada masa pendudukan Nica tersebut, Persib didirikan kembali atas usaha antara lain, Dr. Musa, Munadi, Haji Aleksa, RD, Sugeng dengan Ketua Munadi. Perjuangan Persib rupanya berhasil, sehingga di Bandung hanya ada satu perkumpulan sepak bola yakni Persib yang dilandasi semangat nasionalisme. Untuk kepentingan pengelolaan organisasi, dekade 1950-an ini pun mencatat kejadian penting. Pada periode 1953 hingga 1957 itulah Persib mengakhiri masa pindah sekretariat. Wali Kota Bandung saat itu R. Enoch, membangun sekretariat Persib di Cilentah. Sebelum akhirnya atas upaya R. Soendoro, Persib berhasil memiliki sekretariat Persib yang sampai sekarang berada di Jalan Gurame. Pada masa itu, reputasi Persib sebagai salah satu jawara kompetisi perserikatan mulai dibangun. Selama kompetisi perserikatan, Persib tercatat pernah menjadi juara sebanyak 4 kali yaitu pada tahun 1961, 1986, 1990, dan pada kompetisi terakhir pada tahun 1994. Selain itu Persib berhasil menjadi tim peringkat kedua pada tahun 1950, 1959, 1966, 1983, dan 1985. Keperkasaan tim Persib yang dikomandoi Robby Darwish pada kompetisi perserikatan terakhir terus berlanjut dengan keberhasilan mereka merengkuh juara Liga Indonesia pertama pada tahun 1995. Persib yang saat itu tidak diperkuat pemain asing berhasil menembus dominasi tim-tim ex-Galatama yang merajai babak penyisihan dan menempatkan 7 tim di babak 8 besar. Persib akhirnya tampil menjadi juara setelah mengalahkan Petrokimia Putra melalui gol yang diciptakan oleh Sutiono Lamso pada menit ke-76. Sayangnya setelah juara, prestasi Persib cenderung menurun. Puncaknya terjadi saat mereka hampir saja terdegradasi ke Divisi 1 pada tahun 2003. Beruntung, melalui drama babak playoff, tim berkostum biru-biru ini berhasil bertahan di divisi utama. Sebagai tim yang dikenal tangguh, Persib juga dikenal sebagai klub yang sering menjadi penyumbang pemain ke tim nasional baik junior maupun senior. Sederet nama seperti Risnandar Soendoro, Nandar Iskandar, Adeng Hudaya, Heri Kiswanto, Ajat Sudrajat, Yusuf Bahtiar, Dadang Kurnia, Robby Darwish, Budiman, Nuralim, Yaris Riyadi hingga generasi Erik Setiawan merupakan sebagian pemain timnas hasil binaan Persib.